Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Tetap semangat dan sehat. SMP Negeri 1 Mundur Utara. Maju terus, jaya jaya jaya. Oke, dengan semangat yel-yel kita, semoga kita pun bersemangat dalam belajar ya nak ya. Dan sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Yang beragama Islam dipimpin oleh ketua kelas, dan yang non muslim itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya nak ya. Berdoa yang dipimpin Tio. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih. Anak-anak ibu ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir nak? Raditya Syafri, Bu. Kenapa Radit? Dia sakit, Bu. Sakit. Sudah berapa hari nak? Baru hari ini. Ya, oke, sakit ya. Ya, semoga Radit cepat sembuh dan kita bisa belajar bersama Radit lagi anak ya. Amin. Nah, untuk memulai pembelajaran, kita memotivasi diri dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ada yang bisa mimpin lagu nak? Saya, Bu. Ya, boleh Fitri maju ke depan. Anak-anak ibu yang lainnya berdiri. Kita menyanyikan lagu Wajib Nasional Hari Merdeka. Ya nak? Oke. 3, 4. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selagi merdeka tetap merdeka, selama air masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya, terima kasih. Fitri kembali ke tempat dan yang lainnya boleh duduk kembali nak. Nah, kelas kita menggunakan laboratorium. Kita akan melakukan percobaan dan dibawa buku paketnya nak. Sudah, Bu. Jadi kelas kita sudah bersih, buku paketnya bawa, catatannya bawa. Jadi kita belajar nyaman ya nak ya. Ya, Bu. Nah, untuk hari ini, pada hari ini materi kita berhubungan dengan materi yang lalu nak. Ya, bahwa manusia memiliki ciri-ciri. Nah, apa saja ciri-ciri pada makhluk hidup? Nah, ada yang masih ingat nak? Masih, Bu. Nah, yang pertama apa? Sebutkan. Bu. Ya, Gerak, Bu.
kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak ibu tadi sarapan tidak? Sarapan, Bu. Apa yang anak-anak ibu makan? Nasi Nah, goreng. nasi goreng, Mie goreng. mie goreng, Roti. roti, Sandwich. sandwich, apa lagi? Lontong. Ada lontong. Ya, itu macam-macam sarapan kita ya, Nak ya. Nah, ini semua adalah apa? Ada karbohidratnya, ada protein dan ada mineralnya. Ya, lemak juga, vitaminnya juga ada. Nah, selanjutnya nanti kita buktikan apa benar makanan itu termasuk karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, Nak ya. Nah, untuk melakukan percobaannya supaya materi kita ini meyakinkan bahwa ini benar-benar protein, ini benar-benar karbohidrat, ini benar-benar karbohidrat, protein, ada lemak. Nah, kita lakukan yang namanya uji nutrisi pada bahan makanan yang akan kita laksanakan pada praktikum hari ini. Nah, di sini ada gambar, dua gambar, Nak. Nah, coba pikirkan, apa perbedaan gambar pertama dan gambar kedua? Nah, ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, enggak? Gambar pertama merupakan makanan-makanan yang bergizi. Iya, betul. Sedangkan gambar kedua adalah orang yang kekurangan gizi atau gizi buruk. Iya, Jadi mantap. kesimpulannya, jika kita makan makanan yang bergizi, Hmm. kita akan sehat. Begitu juga sebaliknya. Iya, mantap. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Ya, jawabannya sangat tepat ya, Nak. Jadi, jika kita ingin hidup sehat, tidak kekurangan gizi, maka makan makanan yang bernutrisi. Ya, Nak? Nah, lalu di sini ada pertanyaan. Apa saja kandungan zat makanan yang terdapat dalam bahan makanan? Lalu bagaimana cara kita menguji zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan? Lalu apa saja contoh yang ada pada karbohidrat, protein, dan lemak? Ya, Nak ya. Nah, ini nanti akan kita bahas ya di tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mengidentifikasi kandungan zat makanan yang terdapat dalam berbagai bahan makanan nutrisi. Nah, tujuan pembelajaran pertama ini, tadi anak-anak ibu sudah bisa menyebutkan ada apa saja? Ada Lontong. lontong. Lontong itu mengandung apa? Lemak. Ada lemak, ada apa lagi? Protein. Ada proteinnya, ada Lemak. lemak. Karbohidrat. Karbohidrat itu terdapat di apa? Kalau di lontong misalnya. Di nasinya. Di nasinya misalnya. Ya. Terus kalau protein di mana? Telur. Terus kalau lemaknya di mana? Di kuahnya. Oke, berarti di sini kita hanya bisa tahu teori saja, Nah. Tapi kita belum bisa buktikan. Oh iya betul, ini memang karbohidrat, ini memang protein, ini memang lemak. Ya, Nah. Jadi hari ini peserta didik mampu menguji beberapa bahan nutrisi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak dalam percobaan dengan membuat laporan praktikum yang akan kita lakukan hari ini. Ya, Nah. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu. Nah, ini sudah mencapai tujuan juga. Anak-anak ibu sudah bisa memberi contoh bahan makanan yang termasuk dalam karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, bisa dipahami, Nak? Bisa. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan, Nak. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya. Saya ingin bertanya. Iya. Ibu, nutrisi kan ada vitamin juga mineral. Iya. Kenapa Ibu tidak menjelaskan tentang vitamin dan mineral? Iya, terima kasih. Nah, kenapa Ibu tidak menjelaskan vitamin dan mineral? Karena uji nutrisi bahan makanan yang akan kita lakukan percobaan pada hari ini yaitu pada karbohidrat, protein, dan lemak. Makanya vitamin dan mineral memang termasuk di dalam nutrisi. Hanya saja yang akan kita ujikan itu di 3 uji bahan makanan. Yang pertama uji lemak, yang kedua uji protein, yang ketiga uji lemak. Paham? Iya, karbohidrat. Iya. Paham anak ibu ya? Paham. Ya, tepuk tangan buat kita semua.
beda-beda reagennya ya nak. Nanti akan Ibu jelaskan di saat kita praktikum. Nah, di sini ada karbohidrat. Anak-anak Ibu hanya tahu sebatas karbohidrat. Apakah ada yang tahu apa itu karbohidrat? Nah, senyawa organik yang disintesis dari senyawa anorganik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan komponen utama penyusunnya ada monosakarida seperti glukosa dan fruktosa. Makanya saat kita makan nasi, nak, boleh tidak kita sambil minum air manis? Tidak boleh, karena air manis itu mengandung gula. Gula itu, nak, dalam bahasa kimianya adalah glukosa. Jadi karbohidrat itu juga gula dan air itu mengandung gula, makanya semuanya gula. Ya nak ya. Dan fungsinya, nah ini dia, sebagai penghasil energi utama. Makanya kalau kita makan itu kita bertenaga, ada energi ya nak. Lanjut, ini amilum. Amilum ini karbohidrat kompleks yang tidak terlarut dalam air, berwujud bubuk putih tawar dan tidak berbau. Penyusunnya adalah pati dari tumbuhan yang berfungsi menyimpan kelebihan glukosa. Pati tersebut tersusun dari dua karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin, di mana amilum akan bereaksi apabila dilakukan tes Lugol yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Jadi nah, karbohidrat itu sama artinya dengan amilum, ya. Nah, lanjut ada protein. Nah, protein apa saja? Senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan terkandung unsur fosfor dan sulfur. Komponen dasarnya adalah asam amino dan fungsinya adalah sebagai pembentuk sel-sel baru. Makanya nak, kalau saat kita luka, bagusnya kita makan yang berprotein sehingga luka kita cepat sembuh. Ya nak ya. Ya, untuk makan makanannya ada Ibu terterakan di samping materi. Lalu lemak. Lemak adalah senyawa yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen, dan terkadang juga ada fosfornya. Nah, lanjut, lemak ini tersusun dari senyawa gliserol dan 3 senyawa asam lemak. Fungsi dari lemak itu sebagai pelarut beberapa jenis vitamin dan dia sebagai pelindung tubuh. Ya nak, ini ada gambar-gambarnya nak. Nah, di sini uji nutrisi pada bahan makanan. Jadi uji nutrisi ini nak, itu sesuai dengan reagennya atau ujinya yang akan kita ketahui apakah dia benar karbohidrat, apakah dia protein atau lemak. Nah, Lugol ini digunakan untuk karbohidrat. Jika kita tetesi dengan Lugol, maka akan berubah menjadi apa? Biru kehitaman. Jika makanan nanti kita tetesi dengan Lugol, dia berubah warna dari coklat menjadi biru kehitaman, maka dia termasuk karbohidrat. Nah, akan kita buktikan hari ini. Lanjut, biuret. Nah, biuret ini nak, dia merupakan uji dari protein. Dia berwarna biru. Jika kita tetesi dengan bahan makanan yang warnanya pertama biru muda, kemudian dia berubah menjadi ungu, maka dia dikatakan protein. Nah, selanjutnya yang terakhir ada lemak. Lemak ini berbeda dengan protein dan karbohidrat, karena kalau lemak ini dia berupa dioles di kertas buram. Jika dia transparan atau menerawang, berarti dia lemak. Dan jika tidak transparan, maka dia bukan lemak. Paham sampai sini nak? Paham, Bu. Iya. Nah, di sini ada penyelidikan uji nutrisi. Ini kita melakukan percobaan, ya nak. Jadi kita diminta untuk berkelompok. Nah, Ibu akan memberikan kelompok pada anak-anak Ibu. Jadi karena sudah duduk
per meja, Ibu langsung aja memberi kelompok 3 sampai 4 orang ya Nak ya. Jadi kita kelompoknya per meja aja. Nah, Ibu berikan ada 6 kelompok. Ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5, dan terakhir kelompok 6. Nah, di sini Ibu juga akan memberikan LKPD yang akan anak Ibu isi. Ini LKPD namanya ya Nak ya? Ya. Dan ini ada bahan ajar atau materi sebagai pendukung dari buku anak-anak Ibu. Jadi bisa lihat buku paket atau referensi yang Ibu berikan, ya. Nah, Ibu berikan setiap kelompok. Dan boleh diperhatikan Nak LKPD-nya, Ibu jelaskan sedikit. Buka LKPD-nya. Ya, atau lembar kerja. Nah, di sini ada tabel. Di sini ada zat. Nah, Ibu sudah mengatakan ada karbohidrat, protein, dan lemak. Dan kemudian ada indikatornya. Kalau karbohidrat itu menggunakan apa? Tadi sudah Ibu jelaskan. Glukol. Kalau protein dengan dan lemak dengan asam. Nah, itu semua alat dan bahan yang akan kita gunakan pada hari ini. Nah, perhatikan lagi LKPD-nya. Ibu jelaskan langkah-langkah kerja percobaan. Sudah diperhatikan, Nak? Sudah. Yang pertama ada uji bahan makanan amilum atau karbohidrat. Nah, ini yang Ibu sebut tadi. Ini adalah reagen Lugol berwarna coklat kehitaman. Jika nanti bahan makanannya kita letak di sini ya Nak, ini namanya plat tetes. Ya, nanti kita berikan Lugol pada bahan makanan yang akan kita ujikan, lalu kita tetesi 3 tetes. Ya, jika dia berubah dari coklat ini berubah menjadi biru kehitaman, berarti dia merupakan karbohidrat. Nah, kalau protein sama dengan menggunakan plat tetes ini. Hanya saja yang diujikan adalah reagen biuret namanya. Dia berwarna apa Nak? Biru. Ya, biru. Nah, langkah kerjanya sama, hanya saja dia ini uji apa? Uji apa? Protein. Jika kita tetesi pada bahan makanan, dari biru berubah menjadi ungu, maka dia merupakan protein. Jika tidak berubah, dia tetap biru, berarti dia bukan protein. Lanjut. Ada yang terakhir namanya lemak, uji lemak. Kalau uji lemak dia menggunakan kertas buram. Ya, kertas buram ini nah kita olesi dengan bahan makanan, kita cukup oles. Jika dia menerawang, tembus pandang, transparan, maka dia lemak. Jika tidak, dia berarti bukan lemak. Paham sampai sini? Paham. Nah, ini protein, ini lemak. Nah, kita lakukan yang namanya percobaan. Nah, di dalam percobaan berdiskusilah
kebersihan mejanya nanti nak, terus bekerja sama, gotong royong, terus teliti terhadap hasil percobaan. Jadi jangan terbalik ya nak, karbohidrat itu menggunakan lugol, puret itu untuk protein, dan kertas buram tadi untuk lemak. Jadi kita teliti nak, supaya hasilnya sesuai yang kita harapkan. Nah, untuk bahan-bahan makanannya yang kita gunakan ini adalah bahan makanan yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini Ibu ambil itu ada nasi, ada kentang, ada tempe, ada telur, ada minyak goreng, ada mentega, ada roti, dan ada susu. Jadi diujikan. Dari ketiga ini nanti anak-anak ibu bisa mengetahui yang mana kategori karbohidrat, yang mana kategori protein, dan yang mana kategori lemak. Paham nak? Paham. Nah, kalau paham tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk penyelesaian LKPD di sini kita akan mencatat hasil percobaan. Nah, di situ ada tabel, bisa diperhatikan nak, bisa dibuka lagi LKPD-nya. Nah, di sini misalnya nasi, kentang, tempe, putih, telur, minyak goreng, mentega, roti, dan susu. Ini sesuai dengan reagen yang kita berikan, ya. Terus jika dia berubah warna sesuai dengan prosedurnya, maka kita akan mencatat apa hasilnya. Dan nanti hasilnya bisa kita centang, dia termasuk amilo, karbohidrat, atau protein, atau lemak. Nanti tabelnya dicentang, ya nak ya. Lanjut, yang terakhir itu ada mencatat hasil percobaan. Itu kita ada pertanyaan, mengapa kita harus memakan berbagai jenis bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Itu nanti tolong nak berdiskusi kelompok ya. Nah, yang terakhirnya ada kesimpulan setiap uji bahan makanan yang akan kita praktikumkan. Ya, jadi ada kesimpulan untuk uji karbohidrat atau amino, ada kesimpulan untuk uji protein, dan ada kesimpulan untuk lemak, yaitu dengan menggunakan kertas buram. Nah, sekarang kita ayo melakukan percobaan. Nah, ibu akan berikan setiap kelompok alat dan bahan yang akan kita ujikan, ya nak? Dan di situ ada nama kelompok, kelas, bisa diisi sekarang ya nak? Ya.
Nah, sekarang sudah Ibu berikan alat dan bahan serta LKPD serta bahan ajar sebagai referensi untuk diskusi. Nah, ini sudah didapatkan, boleh bekerja sama, nah, boleh berkelompok melakukan praktikum. Ya, Ibu berikan waktu 20 menit mulai dari sekarang. Nah, bisa kerja sama-sama. Ingat penilaian yang Ibu berikan tadi. Nah, jadi kalau karbohidrat itu kita ada menggunakan aluminium ya, Nak. Protein juga. Hanya yang berbeda itu pada lemak, ia menggunakan kertas buram.
Ya, bekerja sama ya. Ibu. Ya, setiap bahan makanan di samping atasnya tulis jika makanannya di atas. Di sampingnya itu ada uji bahan makanannya, nak. Yang makanannya kan Ya, nama makanan ditulis. Jadi hasil percobaan kita sesuai dengan reagen yang ditentukan. Karena percobaan ini benar-benar akurat ya, nak. Ya, tulis setiap ini ditulisin. Nah, ingat ya, waktu yang Ibu berikan hanya 20 menit. Ya, Ibu. Ya. Ya. Nah, jika ditetesi jangan lupa 3 tetes setiap reagen. Ya, takut. Dirata di dalam tetes tulis namanya apa? Ya. Ditulis namanya masukkan di sini. Namanya ditulis tiap ujian. Nah, di sini uji apa? Jika sudah datanya didapatkan, maka boleh ditulis di dalam LKPD sesuai pertanyaan yang diberikan ya, nak. Sebagai bahan referensi boleh lihat buku paket, boleh lihat materi ajar yang diberikan. Ya. Nah, kertas ini, nak, gunanya untuk mengalas lemak ya. Ya. Untuk lemak ada perbedaan. Kita diamkan selama 10 menit. Selama 10 menit, Bu. Ya, selama 10 menit sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Jikri sini. Jikri. Setiap uji lemak ditulis juga, jadi tidak terbuka. Ya. Ada yang sudah dapat hasilnya? Belum, Bu. Belum? Ya. Teliti ya, nak. Jangan sampai salah. Ya. Ya? Kenapa, nak? Hah? Bu, ya, ini. Ya, diamkan selama 10 menit.
Oke. Ini sudah kelihatan ya hasilnya ya. Iya, apa nanti? Nah, kalau sudah boleh langsung di TTC. Makanya boleh sini lemak, protein, nah, lemak dioles, mana kertasnya? Nah, dioles. Ya, dioles sesuai bahan makanan. Nah, dioles ya. Iya. Iya nak, apa nak? Satu lagi. Ya. Diamkan dulu selama 10 menit. Tulis apa dia? Ini apa? Mentega. Ah, tulis mentega. Ya, ada. Ya. Ingat ya, 3 tetes nak, reagen. Ya. 10 menit lagi. Bu, ya. Sudah siap. Sudah siap nak? Nah, kalau sudah siap, boleh diisi lembar LKPD-nya. Jangan lupa nama kelompok, kelas. Dan yang sudah siap, boleh bersihkan mejanya. Ya. Tidak dimakan. Ini baunya. Makanya ditulis nama, jadi tidak tertukar. Nah, ditukar apa? Ditulis nama. Nah, perhatikan ya, kertas suratnya, awas ada yang terbang. Jadi sedikit kertas boleh. Ada nggak di bawah? Ada? Tidak? Nah, makanya dijaga. Kan ada lem. Nah, itu apa? Ini apa? Uji apa? Nah, ibu ganti ya. Nah, yang Tiara karena bawa kipas angin, ada yang terbang lagi. Oh, ya, makanya dijaga. Nah, ya, jaga ya nak. Ingat waktu yang diberikan. Nah, itu apa tadi? Ada dapat sini. Yang kotor tadi ibu ambil. Nah, boleh diansur.
ini mentega, ya Ibu ambil dulu ya. Misalnya ini mentega, Ibu tidak tahu dia lemak atau tidak. Nah, dilihat seperti ini. Ini depan kan? Ini depannya. Nah, lihat di belakangnya. Tembus atau tidak? Jika dia tembus, ya. Ya, jika dia tidak tembus berarti bukan lemak. Nah, ini boleh dilihat. Ya, bisa. Ya. Dilihat di terawang satu-satu. Ya, di terawang ya, Nak. Ini Bu, berarti ini lemak. Ya, macam mana tadi Ibu bilang? Ya, ditunggu 10 menit hingga dia agak kering. Jadi hasilnya pasti. Ya. Ya. Ada pertanyaan boleh? Tidak Bu, kami sudah siap. Sudah siap? Ya, berarti paham ya kelompok 2? Paham Bu. Mantap. Dan ini awas terbang. Olesnya tidak masalah banyak-banyak. Jadi kita lebih jelas lagi. Oh iya, benar atau tidak. Nah, 5 menit lagi. Itulah praktikum kita, nanti Ibu mau ada presentasi. Ya, Bu. Ya. Jadi siapkan dulu, Nak. Ya, nah tulis. Dicentang yang mana? Nah, terus ingat warnanya tadi. Pertama apa? Misalnya nasi berwarna apa? Nah, misalnya di sini kenapa warna putih? Nah, tadi warna apa logonya? Warna coklat. Iya, tulis. Berarti coklat. Nah, kemudian berubah menjadi warna apa? Nah, setelah ditetesi, warna apa nih? Biru kehitaman. Nah, berarti dia termasuk apa? Karbohidrat. Nah, berarti dicentang di karbohidrat. Paham? Iya, seperti itu. Nah, ini awas terbang, Nak. Dijaga. Nah, jaga. Ada yang tukang jaga. Karena kipas angin kita, Nak, jadi terbang-terbang. Kertas kurang kita sama tipis. Nah, kurang Warna pokoknya ini kan? makanya dijaga supaya tidak terbang. Nah, 3 menit lagi. Nih, satu lagi. Dijaga, Nak. Jangan dipasang. Udah langsung diisi ya. Ya, Ibu. 2 menit lagi. Ya sudah, langsung bersihkan mejanya. Jadi kerja kita rapi, Nak. Di sini, di saat praktikum, Ibu akan mencatat perilaku anak-anak Ibu semua, sikap mandirinya dan bernalar kritisnya. Oke, siap-siap ya. Nah, boleh diterawang sekarang untuk lemak. Sudah lebih kurang 10 menit. Itu sudah nampak hasilnya, Nak. Tapi kalau dia memang
ketahuan dia. Sudah? Dah, Bu. Praktikum selesai. Nah, bersihkan mejanya, ada tisu Ibu berikan tadi. Dan rapikan. Dan hasilnya juga sudah harus dicatat di LKPD. Siap, Nak? Siap, Bu. Ya, mantap. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebagai penyemangat kita dalam belajar. Nah, sudah selesai. Sekarang Ibu minta kelompok mana yang ingin menampilkan hasil presentasinya dari uji percobaan. Ada yang mau? Kelompok saya. Ya, kelompok bio, yaitu kelompok 2 uji nutrisi bahan makanan. Ya, yang lain bisa lihat hasil penampilan kelompok 2 sama atau tidak. Nah, boleh tampil kan? Nih, Bu. Nah, di dalam presentasi ini yang Ibu nilai adalah yang pertama ya kelompok 2 penampilannya, selanjutnya penguasaan materi dan penyampaian hasil pengamatan. Nah, boleh maju semuanya 4 orang ya. Dengan suara yang lantang, Mak. Maju lagi. Dah, kelompok lain silakan perhatikan, Nak. Mulai, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini, kami kelompok 2 memulai presentasi dengan subjek sejarah. Hari ini kita melangkah bersama bukan hanya untuk mendengar, tapi juga meriasa. Di setiap tantangan yang perintah kita terima, ada semangat yang tak akan pernah sirna. Oleh karenanya, izinnya kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang uji nutrisi pada bahan makanan, dan hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Fiorenza. Pada teman dipersilakan. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil diskusi kelompok 2. Hasil pengamatan setelah kami melakukan percobaan, bisa terjadi perubahan. Yang pertama itu nasi. Nasi setelah diberi reagen, dia berubah menjadi biru kehitaman dan terbukti. Bahan makanan yang kedua itu kentang. Setelah diberi reagen juga berubah menjadi warna biru kehitaman. Bahan makanan yang ketiga yaitu tempe. Setelah diberi reagen biuret, dia berubah menjadi warna ungu. Yang keempat, putih telur. Setelah diberi reagen biuret, dia berubah warna menjadi ungu. Bahan makanan yang kelima yaitu minyak goreng. Minyak goreng dioleskan pada kertas buram dan hasilnya transparan. Yang keenam, mentega. Mentega dioleskan pada kertas buram dan hasilnya transparan. Bahan makanan yang ketujuh yaitu roti. Setelah diberi reagen Lugol, dia berubah menjadi warna biru kehitaman. Bahan makanan terakhir yaitu susu. Setelah diberi reagen biuret, dia berubah menjadi warna ungu. Setelah memberi deteksi reagen, kami sudah mengisi tabel hasil uji makanan dari hasil pengamatan. Nama bahan makanan nasi, amilum, kentang amilum, tempe protein, putih telur protein, minyak goreng lemak, mentega lemak, roti amilum, susu yaitu protein. Ini hasil dari pengamatan kelompok 2. Ya, lanjut yang terakhir untuk kesimpulannya. Oke, baik.
Kami sudah berdiskusi. Adakah yang ingin memberi tanggapan kepada kelompok kami? Saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mendekati hasil dari presentasi kelompok 2 bahwa percobaan uji nutrisi pada bahan makan ternyata memang benar uji karbohidrat itu terdapat pada nasi, kentang, dan roti. Kemudian pada protein terdapat putih telur, tempe, dan susu. Sedangkan pada uji lemak terdapat pada mentega dan minyak goreng. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dari glucose, karbohidrat, dan lemak. Ya. Bacakan hasil kesimpulan terakhir ya nak ya. Baik, untuk hasil percobaan dari uji bahan makanan pada amilum dengan reagen Ki atau Lugol, dari hasil praktikum dengan uji reagen atau Lugol yang semula berwarna coklat setelah diberi 3 tetes reagen atau Lugol, warna berubah menjadi biru kehitaman pada bahan makanan yaitu pada nasi, kentang, dan roti. Ini dapat dibuktikan bahwa makanan yang termasuk amilum atau karbohidrat terdapat pada bahan makanan nasi, kentang, dan roti. Ya, lanjut. Dari hasil praktikum dengan uji reagen bioret yang semula berwarna biru muda, setelah diberi 3 tetes reagen atau Lugol, warna berubah menjadi ungu pada bahan makanan yaitu pada tempe, putih telur, dan susu. Ini dapat dibuktikan bahwa makanan yang termasuk amilum atau karbohidrat terdapat pada bahan makanan tempe, putih telur, dan susu. Ya. Lanjut. Dari hasil praktikum dengan uji lemak setelah didiamkan selama 10 menit, ternyata hasil kertas buram yang menerawang terdapat pada bahan makanan minyak goreng dan mentega. Ya, satu lagi ada yang terakhir. Oke, jadi yang terakhir, mengapa kita harus memakan berbagai jenis bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan kita? Supaya tubuh kita tetap sehat dan terpenuhi nutrisi dengan memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Demikian presentasi dari kami. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai uji nutrisi pada makanan. Makan nasi uduk campur ikan. Paling enak minumannya nutrisari. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap di tempat, kita beri tepuk tangan buat kelompok 2 ya anak. Oke, Ibu mau memperhatikan hasil praktikumnya ya. Jadi tadi sudah disebutkan dan sudah ditanggapi kelompok 5 oleh Sipa ya nak, bahwa sama ya nak? Sama? Ya, kenapa dia harus sama? Berarti praktikum kita benar, tidak ada yang salah. Ya, ini bisa dipegang ya. Nah, ya, ini kelihatan ya nak warna-warnanya. Nah, terus satu lagi ada di uji lemak. Nah, pegang aja, awas terbang kipas angin. Nah, di sini ada nasi. Nah, nasi ini dia berubah menjadi warna apa? Hitam. Ya, hitam berarti kalau dia hitam, Lugol ditetesi dengan karbohidrat dia menjadi apa? Nah, hitam kan? Nah, tadi bilang ada karbohidratnya ya. Kemudian lemak. Lemak. Apa lemak? Mentega dan apa? Minyak goreng. Menerawang tidak nak? Menerawang. Ya, ternyata menerawang. Beda dengan ada nasi. Nasi sedikit pun tidak ada menerawang. Berarti bisa
buktikan dia bukan lemah. lemah. Jadi kita dalam praktikum ini nak bukan hanya teori, tapi ternyata yang tadi anak-anak ibu bilang lontong tadi itu dari beras, ya kan? Dari beras itu karbohidrat. Ternyata setelah kita tetesi dengan Lugol yang untuk uji amilum atau uji karbohidrat, ternyata benar dia dari coklat berubah menjadi hitam. Berarti benar dia termasuk karbohidrat. Ini salah satunya. Jadi yang hitam sini ada nasi, kentang, terus apa lagi situ hitam nak? Ada roti. Nah, selanjutnya uji protein. Nah, uji protein sama bahan makanannya dia berubah. Itu biru menjadi ungu. Di sini yang mana ungu? Coba perhatikan sama tidak? Oh, ada di putih telur. Terus ada di apa lagi di situ? Di susu. Iya, warna ungu. Ya, dah lanjut. Uji lemak yang terakhir tadi sudah ibu jelaskan. Ya nak? Nah, oke, bisa diambil. Dah, sudah. Boleh kembali ke tempat. Ya, karena sudah menampilkan yang terbaik kelompok 2, ibu akan memberikan penghargaan ya. Iya, sama. Dah boleh kembali ke tempat. Terima kasih ya. Nah, alat-alat praktikumnya boleh dibersihkan ya nak. Dibersihkan, dimasukkan. Ya, bersihkan dulu nak. Bersihkan dulu supaya meja kita bersih. Jadi sudah bersih, kita tidak ada praktikum lagi. Kita bersihkan. Nah, bersihkan. Ya. Jadi setelah praktikum kita tidak ada. Lanjut, buang. Nah, bersihkan mejanya karena banyak yang berlemak, berminyak. Nanti kena bukunya. Nanti baru kita buang. Yang penting bersihkan dulu. Ya, nanti kita buang. Nah, ada yang sudah bersih? Sudah ibu. Nah, letak ke samping mejanya kalau sudah bersih. Nah, susun di samping mejanya. Ya. Atau letak di depan mejanya boleh. Yang jelas sudah rapi, tidak terkena bahan yang berminyak lagi. Dah, ini di sini. Ya. Tadi ada tisu ya nak, mejanya boleh dilap, dibersihkan. Nah, lanjut. Di dinding. Nah, bersihkan mejanya. Ya, bersihkan dulu ya nak mejanya. Itu masih banyak yang berminyak. Karena kalau lemak ini identik dengan minyak.
tuh masih berminyak. Lap lagi. Lap lagi. Masih ada tisunya. Lap lagi tuh masih berlemak. Nah, ya. Nah, ini masih ada yang belum siap nih. Ini masih berminyak nih. Kita bersihkan lagi. Jadi paham nak? Di percobaan ini apakah ada pertanyaan? Sudah paham semua. Sudah paham semua ya nak. Jadi tadi sudah kita lakukan percobaan. Nah, jadi kita bukan hanya teori saja yang kita tahu nak, tapi sudah kita buktikan di dunia nyata. Oke, Ibu mau mengulang lagi. Tadi kalau karbohidrat ujinya dengan apa? Lugol. Kalau warnanya warna apa? Lugol. Coklat. Ada karbohidrat? Karbohidrat warna akhirnya, Bu. Iya, warna akhirnya. Kehitaman. Ya, biru kehitaman. Mantap, Bio. Lanjut. Apa lagi? Uret. Uret warna apa? Biru. Uji apa? Protein. Protein. Ya. Lalu Warna akhirnya ungu. warna akhirnya ungu. Nah, terus terakhir lemak. Lemak ini apakah pakai reagen? Tidak. Menggunakan kertas buram. Menggunakan kertas buram. Buram, ya. Nah, Ibu ambil alat dan bahannya supaya mejanya bersih ya. Nak. Oke, Bu.
semua nak mejanya? Ya. Dah? Baiklah, anak-anak ibu kita sudah melakukan percobaan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran kita ya nak ya. Yang pertama, kandungan zat makanan terdapat dalam berbagai bahan makanan nutrisi. Itu dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ibu akan bertanya lagi apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran kita. Nah, sudah. Berarti udah tahu. Oke, ibu mau tanya. Karbohidrat, apa fungsinya? Sumber energi. Ya, sumber energi. Betul. Lanjut, kalau protein. Menghasilkan zat baru. Sel baru. Nah, menghasilkan sel-sel baru. Lanjut. Sebagai pengaruh beberapa jenis vitamin dan pelindung tubuh. Ya, itu fungsi apa? Ya, fungsi lemak. Jadi anak-anak ibu sudah tahu fungsi masing-masing dari nutrisi karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu selanjutnya ada setelah praktikum pengujian beberapa nutrisi bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Ini dan membuat laporan hasil percobaan. Anak-anak ibu sudah bisa tadi, bahkan sudah ada yang presentasi. Nah, selanjutnya yang ketiga, peserta didik mampu memberi contoh bahan makanan. Nah, tadi yang di awal sudah tahu hanya contoh. Lalu praktikum sudah tahu contoh, dari teori bahkan sudah percobaan. Betul tidak yang disebutkan tadi itu nak? Betul. Nah, karbohidrat apa fungsinya? Apa contohnya? Nasi. Nasi di hasil percobaan aja tadi. Nasi, roti, kentang. Ya. Lalu protein. Telur. Telur itu kita ambil apanya tadi? Putih telur. Nah, kalau putih telur itu nak, dia memang banyak kandungan proteinnya di putih telur itu nak. Ya. Dah, putih telur sama apa? Hanya putih telur? Tempe. Ya, apa lagi? Susu. Jadi bukan hanya dari hewani, juga dari nabati. Tumbuh-tumbuhannya nak. Dah, lanjut yang terakhir ada lemak. Lemak itu apa? Mentega. Nah, mentega. Paham nak? Nah, sekarang kalau memang paham, di hasil penilaian ibu yang terakhir, ibu ingin menguji anak-anak ibu memang benar paham atau hanya paham. Nah, tapi kalau memang paham berarti hasilnya memang sesuai yang ibu harapkan. Nah, keluarkan kertas selembar. Langsung saja nak dijawab di kertasnya dengan pertanyaan yang ibu berikan. Langsung jawabannya saja. Ya, pakai nama, pakai kelas. Pakai nama, pakai kelas. Pakai nama, pakai kelas. Nah, bisa dijawab dari sekarang. Ibu berikan waktu 2 menit. 2 menit. Iya, hanya 2 menit. Karena kan sudah paham, jadi pasti cepat mencatatnya. Nah, boleh. 3 ya nak. Yang pertama menyebutkan nama zat nutrisi beserta fungsinya. Yang kedua menyebutkan reagen. Nah, ini tadi sudah di percobaan, yaitu yang digunakan pada uji karbohidrat atau amilo, uji protein, dan uji lemak. Apa nama reagennya? Dan yang terakhir menyebutkan contoh makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. 2 menit dari sekarang. Nah, lagi nulisnya ya, berarti sudah paham nih.
menit lagi. Udah selesai ya. Ibu akan mengambil ke meja lembar LKPD tadi sama hasil penilaian uji yang apa ini? Oh ya, mantap, jawaban betul. Ya, lanjut. Nah, ibu ambil uji nutrisi. Kalau untuk apa bahan ajarnya boleh diambil nak sebagai referensi anak ibu belajar di rumah selain buku paket. Ya, ibu ambil bahan ajarnya. Ya, boleh dipegang. Ya, ya selesai. Nah, disinilah ibu bisa melihat hasil anak ibu benar atau salah. Tapi dari kesimpulan anak-anak ibu sudah paham. Sudah selesai. Ya, semoga hasilnya baik ya nak ya. Amin. Kira-kira baik tidak? Baik. Nah, dan selanjutnya akan ibu nilai nanti dan akan ibu berikan ya hasilnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu akan kita bahas tentang materi zat adiktif, diet sehat dan tabel informasi nilai gizi pada bahan makanan. Ya, bisa dilihat di buku paket. Coba lihat halaman berapa. Setelah uji bahan makanan itu ada diet sehat. Halaman? Iya, jadi anak-anak ibu untuk pertemuan selanjutnya bisa dibaca ya nak. Ya. Nanti pada saat masuk kelas ibu akan menjelaskannya. Ya. Nah, jadi ada zat adiktif diet sehat. Berarti halaman 41 sampai halaman berapa? Sampai Halaman 43. 4344. 41, 42, 43, 44. Berarti ada 4 halaman ya. Dan selanjutnya kita ice breaking. Nah, ibu harapkan anak-anak ibu berdiri semuanya. Nah, kita ice breaking nah ya. Oke, masih ingat dengan ice breaking tepung rimba? Masih. Seru tidak ice breakingnya? Oke, tepung rimba. Sekali lagi tepung rimba. Nah, lanjut tepung rimba. Nah, yang kedua tadi agak lupa-lupa ingat. Oke, sekali lagi tepung rimba. Ya, dah boleh duduk kembali. Dan ibu harap anak-anak ibu senantiasa happy ya nak ya. Iya. Dah. Terakhir kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nak
kita bisa mendapatkan apa yang Ibu berikan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya nak ya. Dan boleh berdoa dipimpin kembali dengan ketua kelas yang agama non muslim sesuai kepercayaan masing-masing ya nak. Oke, boleh Tio pimpin doa. Bersiap berdoa